Masa muda adalah salah satu fase kehidupan yang setiap orang pasti akan mengalaminya. Kebanyakan orang-orang menghabiskan masa mudanya dengan bekerja, menemukan pasangan, ataupun merintis karir. Tapi itu tidak berlaku ke Christopher McCandless, seorang pria dari California yang memutuskan untuk menghabiskan masa mudanya dengan melakukan perjalanan menjelajahi Amerika, menjauh dari peradaban, dan hidup bebas di alam liar. Namun sayang, semua itu tak semulus apa yang dia pikirkan sebelumnya. Ia tewas di hutan Alaska. Tubuhnya ditemukan di dalam bangkai bus oleh seorang pemburu. Chris meninggalkan banyak catatan penting di buku hariannya, yang banyak menginspirasi orang-orang dengan petualangannya. Dan bagaimana Chris memulai petualangannya? Christopher McCandless lahir pada 12 Februari 1968 di California, Amerika Serikat. Dia terlahir dari keluarga yang kaya raya. Ayahnya bekerja untuk NASA, sedangkan ibunya adalah pengusaha sukses. Dengan semua itu, nyaris tak mungkin jika Chris tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Pada bulan Mei 1990, Chris lulus dari Universitas Emory dengan gelar sarjana ganda sejarah dan antropologi. Setelah lulus, dia mulai merencanakan apa yang dia inginkan selama ini, yaitu berpetualang menjelajah Amerika, dengan tujuan terakhirnya adalah Alaska. Chris melakukan semua itu bukan tanpa alasan. Dia ingin menemukan kebahagiaan yang nyata yang tak pernah diberikan oleh peradaban. Menurutnya, selama ini dia hidup dengan kepalsuan. Meski hidup di keluarga yang ideal dan penuh kesuksesan, Chris berpikir bahwa kedua orang tuanya hanyalah tokoh masyarakat kelas atas yang hipokrit dan penuh dengan kemunafikan. Kedua orang tuanya sering bertengkar dan sang ayah sering melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya dan keluarga yang lain. Hal itu sangat memotivasi dirinya untuk menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia dapatkan. Akhirnya, dia memutuskan untuk memulai kisahnya sendiri. Dia memulainya dengan menyumbangkan semua tabungannya senilai $24.000 ke Oxfam International, sebuah badan amal yang berjuang melawan kelaparan di dunia. Pada Juni 1990, dia memulai petualangannya. Chris memutuskan kontak dengan keluarganya, mengubah namanya menjadi Alexander Supertramp, dan pergi sendirian menggunakan mobil ke sekitar Danau Mead, Arizona. Namun, banjir besar merusak mobilnya dan ia harus melanjutkannya dengan berjalan kaki. Alex bepergian secara luas di Amerika Serikat bagian barat. Pada musim gugur 1990, dia berteman dengan Wayne Westerberg, seorang operator lift gandum di Dakota Selatan. Di sana, Alex bekerja sementara waktu dengannya untuk mendapatkan tambahan uang sebagai bekal perjalanannya, sebelum akhirnya dia pergi ke Meksiko dengan mengayuh kanu. Setelah masuk kembali ke Amerika Serikat, Alex bekerja di restoran McDonald's di Arizona dan menghabiskan musim gugur di sana pada 1991. Pada tahun 1992, setelah 2 tahun berpetualang, ia akhirnya mencapai tujuan akhirnya, yaitu Alaska, dengan menumpang sebuah mobil yang dikendarai Jim Galien. Jim khawatir bahwa Alex tidak siap untuk terjun ke alam liar dalam waktu yang lama. Mengingat Alex hanya membawa beras 4 kg, koleksi buku, dan senapan yang tidak memiliki daya yang cukup untuk berburu ataupun mempertahankan diri dari beruang. Setelah diantar ke Taman Nasional Denali, Alaska, Alex langsung menyusuri hutan dan akhirnya menemukan bangkai bus yang tidak berpenghuni. Dia memutuskan untuk menjadikannya tempat tinggalnya. Di sana, dia bertahan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan buah beri. Ketika malam tiba, dia menghabiskan malamnya dengan membaca buku, ditemani dengan kesunyian dan kedamaian. Tak lupa juga, ia selalu menulis aktivitas hariannya di buku diarinya. Setelah 2 bulan Alex di sana, dia merasa sudah cukup dan ingin kembali ke peradaban. Namun sayangnya, sungai yang dulu dia lewati saat membeku sekarang sudah menjadi aliran yang sangat deras dan tak mungkin bisa ia lewati. Akhirnya,
dia terpaksa tinggal di sana dengan keadaan yang kelaparan dan sekarat. Tubuhnya terus mengurus karena kekurangan nutrisi. Dan akhirnya pada suatu waktu, di mana pada saat-saat terakhirnya, dia menulis sesuatu yang bermakna, bahwa siapa saja yang menemukannya, tolong selamatkan dia. Dia sekarat, kelaparan, dan tak cukup kuat untuk pergi dari situ. Pada akhirnya, seorang pemburu menemukan tubuhnya di dalam bus dengan keadaan yang mengenaskan. Pemburu itu menemukan sebuah buku diari yang berisi begitu banyak catatan tentang hari-harinya. Salah satu catatan ikonik yang Chris tulis berbunyi, "Kebahagiaan hanya nyata ketika saling berbagi." Kata-kata itulah yang terakhir ia tulis. Sangat singkat, tapi sangat bermakna. Hasil penyelidikan menyebutkan bahwa Chris meninggal karena kelaparan. Namun, hasil terbaru menunjukkan bahwa dia meninggal karena komplikasi kelaparan dan keracunan dari apa yang dia makan. Kisah hidup Christopher McCandless sudah pernah dibukukan dengan buku yang berjudul Into the Wild, dan juga pernah diangkat ke film layar lebar dengan judul yang sama. Semoga kalian semua bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup Christopher McCandless.